Rekaman ini memperlihatkan detik-detik seorang warga asal Subang tersambar petir ketika bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung pada Sabtu sore. Korban langsung terkapar tak sadarkan diri. Seketika pertandingan pun dihentikan. Rekan-rekan korban yang panik langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Menurut rekan korban, saat itu sedang berlangsung laga persahabatan antara tim dari Subang dengan tim dari Kabupaten Bandung Barat. Saat kejadian, kondisi cuaca belum turun hujan, namun sudah mendung dan beberapa kali muncul kilatan petir. Tiba-tiba ada petir gitu, kencang banget, slow. Terus pertamanya nggak ingat kalau ada yang lapar di kaki di lapak. Tapi lama-lama kayak bau gosong gitu. Terus dilihat dari sini udah ada yang murmuni udah banyak. Di situ udah mulai panik lah semuanya buat mobil tim-tim yang isi. Suasana duka pun menyelimuti keluarga korban di Gang Asem, Karanganyar, Subang, Jawa Barat. Istri korban mengungkapkan mendapat kabar melalui telepon dari teman korban. Awalnya ia mengira suaminya mengalami cedera. Namun di luar dugaan, korban tewas akibat tersambar petir. Pas saya telepon, "Man ini Dara," gitu. "Iya teh, Septian kecelakaan kaki ya," gitu. Saya teh langsung koneknya ke kaki gitu karena nggak mikir yang jauh-jauh gitu ya. "Bukan teh," katanya, "ke sambar petir." Innalillahi, terus gimana sekarang? Lagi di IGD, udah ditangani, nanti diinfoin lagi aja gitu kata Ilman teh. Kini jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Cigadung, Subang, Jawa Barat. Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, Bayu Rohman, Asep Saiful Falah, RTV. Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi Retno dan selamat pagi juga sahabat, apa kabar Anda hari ini? Harus tetap semangat ya. Betul. Ini meskipun pasca libur panjang, tapi harus tetap semangat untuk mengawali aktivitas hari ini. Dan ada baiknya mengupdate informasi seperti yang tadi sudah kita buka dengan informasi mengenai ada pemain bola yang tersambar petir. Korban duka ya. Benar sekali. Dan ini juga dipicu kayaknya seperti dari cuaca ya, jadi Benar. harus lebih berhati-hati untuk pada sahabat RTV sekalian ya. Dan langsung saja selain itu kami juga memiliki informasi lainnya di Lensa Indonesia Pagi bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Kita ke informasi pertama, sahabat RTV, tim penyelamat masih melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang menjadi korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, tidak sedikit dari para korban yang saat dievakuasi sudah dalam kondisi lemah dan membutuhkan pertolongan medis. Tim SAR gabungan hingga Minggu siang mengevakuasi sejumlah warga di Kabupaten Demak yang terdampak banjir. Menggunakan perahu karet, sejumlah anggota tim penyelamat membawa sejumlah warga termasuk lansia untuk dievakuasi ke posko pengungsian yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ibu ini tak kuasa menahan kesedihannya karena rumahnya habis terendam banjir dan terpaksa mengungsi ke tempat pengungsian bersama warga Demak lainnya. Dan seorang nenek ini juga dalam kondisi memprihatinkan. Nenek ini lemas dan sakit, sehingga anggota tim SAR harus menggendongnya keluar dari perahu evakuasi dan dilarikan ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan tak sedikit warga yang dievakuasi tim penyelamat gabungan ini dalam kondisi tubuh yang lemah dan harus mendapatkan pengobatan. Ribuan warga yang terdampak banjir sementara ini tinggal di sejumlah tempat pengungsian. Seperti di salah satu tempat pengungsian di Kudus ini. Sejumlah pengungsi mengaku sudah 3 hari berada di pengungsian. Mengungsi di sini sejak kapan ini, Mbak? Udah 3 hari. Hari apa? Hari Jumat.
Bertahan terjebak di rumah sempat kemarin. Ya, di rumah. Sampai berapa hari terjebak? Seberat sehari. Sehari semalam. Untuk kondisi kesehatan gimana, Mbak? Alhamdulillah sehat. Anak, ibu, bapak sehat. Kebutuhan yang mendesak sebenarnya sangat diperlukan itu obat-obatan, Mas. Ya. Seperti minyak angin, kemudian ada kebutuhan popok untuk bayi, ya. Dan terkait dengan kebutuhan untuk kebersihan badan, mencuci dan sebagainya. Bantuan tetap mengalir terus dan kemungkinan untuk 4-5 hari ke depan masih bisa mencukupi. Data dari pihak BPBD Kabupaten Demak per 11 Februari 2024, banjir masih merendam 38 desa di 7 kecamatan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebanyak 71.000 jiwa terdampak banjir dan 11.500 diantaranya mengungsi di 17 titik posko pengungsian yang tersebar di Demak dan Kudus. Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Pendistribusian logistik pemilu sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum ke setiap kecamatan di Indonesia. Dan kami memiliki potret pendistribusian ke pulau terpencil di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Berikut liputannya. Pendistribusian logistik pemilu ke daerah-daerah memang sudah mulai berjalan. Tapi ada kalanya mengantarkan kotak suara dan seperangkat logistik pemilu lainnya harus menantang maut. Lihat saja bagaimana para pekerja di Pelabuhan Rakyat Cangkarman, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini saat hendak memindahkan ratusan kotak suara pemilu dari dermaga masuk perahu motor. Mereka hanya mengandalkan papan kayu sebagai jembatan untuk bisa ke perahu, karena perahu tidak bisa merapat ke dermaga karena dorongan ombak laut. Sahabat bisa lihat sendiri, pekerja pelabuhan harus berhati-hati menjaga keseimbangan saat berpijak di atas papan kayu sambil menggotong kotak suara masuk ke perahu. Hilang keseimbangan sedikit saja, tak terbayangkan, tak hanya kotak suara rusak, tapi nyawa bisa melayang. Dan mereka harus bolak-balik memindahkan total 400-an kotak suara yang di dalamnya sudah ada logistik pemilu lainnya seperti tinta jari dan surat suara, dan meletakkannya dengan sangat hati-hati di setiap sudut ruangan perahu. Dan 400-an kotak suara ini akan diantar ke kantor kecamatan Pulau Gili Genting, Sumeneb. Ironisnya perahu ini adalah moda transportasi satu-satunya yang biasa dipakai warga Sumeneb untuk menyeberang pulang ke Pulau Gili Genting. Jadi, tidak ada transportasi khusus untuk ratusan kotak suara ini. Ya. Kenapa Mas menggunakan itu? Tidak ada yang lain ya Mas ya? Ya tidak ada, Mas. Ini cuma yang ada. Satu-satunya ya Mas ya? Di pulau. Ya. Kendala lain apa ini Mas? Kendala lainnya biasanya? Kendala lainnya biasanya ini terkait dengan nanti kalau sudah nyampe ke pelabuhan yang ada di Giliranjai ini cara angkutnya yang agak susah Mas. Apalagi nanti air kalau surut itu kan pakai orang Mas. Angkutnya ke pik. Dan kotak-kotak suara ini hanya terlindungi oleh plastik yang sangat berisiko besar untuk terjadi kerusakan jika terkena pecahan ombak air laut selama perjalanan menuju Pulau Gili Genting. Sebagai informasi, Kecamatan Pulau Gili Genting terdiri dari 8 desa yang terbagi di 2 pulau yang berbeda. Pada pemilu 2024 ini, ada 109 TPS yang akan menjadi tempat pencoblosan untuk 18.852 pemilih di kepulauan tersebut. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ya, sahabat TV dan juga Retno, hari ini kita sudah masuk ke masa tenang. Betul. Ya. Dan untuk masa kampanye sudah usai, penertiban alat peraga kampanye kini mulai ditertibkan oleh Pol PP dan juga tim dari masing-masing partai. Ya, meski di sejumlah titik ini sudah mulai terlihat bersih dari APK, namun masih ada saja yang tampak belum ditertibkan.
Memasuki masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan harus segera diturunkan. Bawaslu pun mengimbau agar para tim kampanye melakukan penertiban alat peraga kampanye per tanggal 11 hingga 13 Februari. Larangan kampanye di masa tenang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara dari pantauan tim liputan RTV di Jakarta, masih tampak beberapa baliho caleg dan bendera partai peserta pemilu yang belum diturunkan. Ya, sahabat RTV, memasuki masa tenang pemilu 2024 saat ini memang Bawaslu memberikan penertiban kepada sejumlah pihak baik Pol PP dan Pemprov untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye di sejumlah titik kawasan DKI Jakarta. Dan memang pantauan kami, APK ini sudah terlihat bersih atau dilakukannya penertiban dari sejumlah pihak partai pemilu dan juga Pol PP yang terlibat untuk melakukan penertiban. Namun tepat di belakang saya memang masih terlihat atau tampak spanduk bendera di sepanjang kawasan Jenderal Ahmad Basuki saat ini. Di Jakarta Timur masih terpantau ramainya alat APK yang terpasang di lokasi saat ini. Dan untuk itu Bawaslu juga mengimbau agar di masa tenang ini pihak Satpol PP, Pemprov DKI dan juga tim kampanye untuk melakukan penertiban alat APK ini per tanggal 11 Februari hingga tanggal 13 Februari di masa 1 hari menjelang pencoblosan. Nah, nantinya ini akan diberlakukan atau tidak adanya lagi alat-alat yang berbau kampanye nanti di masa tenang saat pencoblosan 14 Februari 2024. Dari Jakarta, Demanik Vicky, RTV. Ya, sahabat RTV, meskipun pemilihan umum baru akan berlangsung pada 14 Februari, namun di beberapa kota di luar negeri pemungutan suara ini sudah dilakukan. Ya, di kota New York, Amerika Serikat, tempat pemungutan suara bahkan digeser ke sebuah gedung di kawasan yang pemandangannya estetis alias Instagramable agar bisa menarik minat pemilih. Saya tidak sedang jalan-jalan pemirsa, melainkan tengah berada di TPS Queens, New York. Karena hari ini, 10 Februari 2024 menjadi hari WNI di New York untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden juga calon legislatif. Di belakang saya ini adalah view yang sangat Instagramable ya. Ini adalah kota Manhattan yang langsung menyambut para pemilih setelah mereka selesai mencoblos di ruangan yang ada di belakang saya ini. Lantas, bagaimana pengalaman para WNI yang mencoblos di hari ini? Saksikan berikut ini. Pertama kali di luar negeri nyoblos. Gimana rasanya? Rasanya lumayan deg-degan sih, kayak ini bener nggak ya cara nyoblosnya kayak gini gitu. Karena kan kalau selama di Indonesia kita bener-bener tiap hari tuh dikasih tahu oh caranya gini gitu kan, selalu diingetin kayak gimana. Nah kalau di sini kan karena kita nggak terlalu banyak terpapar sama media Indonesia, jadi tadi lumayan deg-degan sih, kayak ini bener nggak ya nyoblosnya udah bener apa belum? Jadi ini pengalaman pertama nyoblos di luar negeri sebagai penyandang disabilitas. Mungkin bisa nyediain kursi sih di TPS-nya gitu. Biar bisa biar nyoblosnya tuh bisa sambil duduk gitu, biar bisa lebih rileks gitu. Nah, di belakang saya ini adalah kotak suara yang ada di tempat pencoblosan di Queens, New York. Ada 5 TPS total yang melayani sekitar 2.500 DPT warga negara Indonesia yang terdaftar untuk mencoblos di New York. Masih belum diketahui apakah jumlah yang datang mencapai 100% atau cenderung rendah, karena berdasarkan data pemilihan di tahun 2019 hanya sekitar 41% orang-orang yang datang dari DPT yang tersedia. Di New York ini pemirsa memiliki DPT terbesar kedua di Amerika Serikat setelah wilayah Los Angeles. Jumlah total DPT yang ada di Amerika mencapai 40.000 lebih, dan yang terbesar kedua ada di New York. Di sini ada 2.500, dan di New York secara keseluruhan termasuk 12 negara bagian lainnya total mencapai 11.000 lebih. Setelah melakukan pencoblosan, nantinya suara akan di-keep terlebih dahulu sampai dengan nanti direkapitulasi secara serentak bersama dengan di Indonesia pada tanggal 14 Februari mendatang. Dari Queens, New York City, Randy Wicaksana, VOA. Masih dari Amerika Serikat, meskipun memiliki daftar pemilih tetap terbanyak di Amerika, TPS yang berada di kota Los Angeles, California ini sepi pada hari pencoblosan. Ya, tapi sepi ini bukan berarti tidak mengikuti proses pemilu ya sahabat. Soalnya mayoritas mengirim surat suaranya via pos, walaupun ada juga yang hadir langsung. Berikut laporan jurnalis VOA Virginia Gunawan.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pemungutan suara di Los Angeles, California yang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Bisa dilihat belakang saya, ini adalah TPS yang masih sedang aktif, namun tampak banyak kursi yang kosong. Padahal TPS yang ada di Los Angeles ini adalah TPS dengan daftar pemilih tetap atau DPT paling banyak di Amerika Serikat, mencapai 15.717 orang. Apa yang membuat TPS ini begitu sepi? Hari ini mungkin hari Sabtu dan masih ada yang kerja juga ya. Kebanyakan mereka datangnya selalu dari sore ke malam sih. Sampai hari ini kita keluarin 14.517, yang kembali sekitar 4.000-an. Dan harapan kami kan untuk surat suara pos itu masih akan kami terima sampai dengan tanggal 14 Februari. Sekitar 90% pemilih yang terdaftar dalam DPT di Los Angeles ini memilih lewat metode pos. Namun tak sedikit juga dari mereka yang datang langsung ke TPS di Los Angeles untuk menyerahkan langsung surat suara mereka. Kalau kesini kan langsung kekirim votingku, aku takut aja kalau aku kirim lewat surat gitu hilang in the mail or delivery gitu. Itu juga gara-gara mereka kirimnya ke alamatku yang lama, jadi aku harus ke sini biar dapat surat suaranya. Los Angeles sendiri adalah daerah atau kota di Amerika Serikat yang punya konsentrasi diaspora Indonesia paling besar di Amerika Serikat. Dan ini membuat semakin banyak warga negara Indonesia yang punya beragam aspirasi. Baik mereka yang pertama kali memilih maupun mereka yang sudah menetap di Amerika Serikat. Apa saja aspirasi mereka? Aku buka yang buat anggota DPR-nya, and I was like, it's opening, and it was like a big giant piece of paper. It was cool, but at first I was like, that's a lot of people. I did my research and I was like, okay, I like that I have all of my options. Sebagai warga negara Indonesia, saya ingin presiden yang terpilih itu presiden yang amanah, peduli dengan warga negaranya di negara-negara lain, yang pasti peduli dengan seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Dengan jumlah DPT yang paling besar di Amerika Serikat, tentu ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PPLN Los Angeles. Salah satunya adalah pemuktahiran data bagi para pemilih yang terdaftar dalam DPT ini. Berikut pernyataan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Los Angeles. Masyarakat yang mungkin tinggalnya tidak tetap, yang berpindah-pindah. Ternyata juga ada pelaut-pelaut Indonesia yang tinggalnya itu tidak di darat, tapi di laut, sehingga mereka rupanya kesempatan untuk mendaftarkan dirinya itu yang agak terlambat, tapi alhamdulillah tidak terlalu terlambat. Sejam sebelum penutupan TPS di Los Angeles, para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus yang tidak terdaftar di DPT manapun, baik di Los Angeles maupun di Indonesia, diberi kesempatan untuk memberikan suaranya atau memilih di TPS di Los Angeles ini. Penghitungan suara di TPS Los Angeles akan dilakukan pada tanggal 14 Februari, mengikuti juga dengan jadwal pemilihan umum di Indonesia. Sementara untuk surat suara yang dikirim melalui metode pos akan dihitung pada tanggal 15 Februari. Dari kota Los Angeles di California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat ATV. Misteri kematian putra seorang selebritas Tamara Tiasmara yang baru berusia 6 tahun akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku bernama Yuda Arfandi yang ternyata merupakan kekasih Tamara. Iya, dari rekaman CCTV menunjukkan bahwa korban ternyata dibunuh dengan cara ditenggelamkan sebanyak 12 kali. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku yang menenggelamkan putra dari seorang selebritas Tamara Tiasmara yang masih berusia 6 tahun. Pelaku bernama Yuda Arfandi yang tak lain merupakan kekasih Tamara ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Selain membawa pelaku, penyidik juga turut membawa sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku saat kejadian. Penangkapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV di kolam renang yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV berdurasi 2 jam lebih 1 menit, terlihat pelaku membenamkan kepala korban sebanyak 12 kali. Penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini
dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini, sahabat RTV, dan semua informasi kami juga bisa kamu saksikan di website newsrtv.co.id. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita dulu ya.